Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanih ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa inna asnal kalami kalamullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, murajaat lebih dahulu. Macam-macam kalimah wahid tsani salis, tanda-tanda rafa, tanda-tanda isim, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jazm, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda jazm, tanda-tanda jar, tanda-tanda nasab, tanda-tanda isim, tanda-tanda khofat, Gen terbiasa jar terus bisa-bisa khofat kan apa-apa loh. Loh, bener kadang disebut dengan al-khofat. Gen tak kaget. Isim mufrad, khofatnya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasrah. Jama mudzakkar salim, khofatnya pakai wawu, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Jama muannas salim, khofatnya pakai dhamma, nasab pakai kasrah, jarnya juga kasrah. Isim mufrad, khofatnya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasrah. Jamak muannas salim, khofatnya pakai dhamma, nasab pakai kasrah, jarnya juga kasrah. Asmaul khamsah, khofatnya pakai wawu, nasab pakai alif, jarnya pakai iya. Fi'il mudhari, khofatnya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jazm pakai sukun. Af'alul khamsah, khofatnya subutun nun, nasab harfun nun, jazm harfun nun. Ustaz Mutudin enggak usah tengok-tengok kanan kiri. Pokoknya iki kudu ngontok kering pokoknya. Suarane dong gandul. Ngenteni sapa sing ora dhisik. Pokoknya kudu apa jenenge ngontok kering. Buat Bapak ini saya ulang lagi, ini pondasi loh nggih. Kita nggak akan bisa nahwu tanpa kita paham kalimah, isim, fi'il, huruf. Kita nggak akan bisa nahwu tanpa tahu rafa, nasab, jar, jazm, tanda-tandanya. Dan juga isim mufrad setelah apa namanya masuk di dalamnya nanti isim mufrad dan selainnya. Ini wajib luar kepala. Tambah lagi, kok nambah-nambah? Gawat nambah. Dhamir. Kok nanti saat ini murajaat dhamirin.
Ustaz Miftahudin. Lah oleh teko tok. Isim dhamir terbagi pinten? Isim dhamir dibagi menjadi dua. Napa mawon? Dhamir mustatir dan dhamir zahir. Dan sebutkan dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil. Yang mana dhamir rafa muttasil? Alif lo, ora nang alif kok. Dhamir rafa muttasil. Pak Roji. Enten toh, lek mboten klentu lho, kula lek mboten klentu. Enten nggih. Nggih. Kelih kabel napa kalian apa nyambunge nggih. Dhisik supe. Mas Aldi. Nggih. Nasara, nasaru, nasakota, nasakna, nasakta, nasakuma, nasaktu, nasakti, nasakuma, nasaktunna, nasaktu, nasakna. Taib, ini pada fi'il mah tinasara, walaupun di situ mustatir ya, maksudnya mustatir, cuman dia maksudnya pada dhamir rafa muttasil. Walaupun mustatir tapi itu masuk pada dhamir rafa muttasil. Ya walaupun mustatir. Huwa kan mustatir. Walaupun mustatirnya jawazan, tapi dia masuk kategori yang dhamir rafa muttasil. Kenapa disebut muttasil? Karena dia sambung, walaupun hakikatnya tersambung tapi mustatir. Paham mboten? Dia ada di situ, ya di dalamnya disebut mustatir karena dia dalam disebut dengan mutasil karena dia tidak terlepas sendiri. Ngoten. Dra. Saiki yang dhamir rafa munfasil. Munfasil artinya terpisah. Contohnya apa? Apal kudune? Huwa. Ampun huwa to. Huwa. Ulang lagi lah. Huwa, huma. Hunna. Anti, antuma, antun. Nggih, masyaallah. Mas Fadli. Ampun guyuri. Yang dhamir rafa, yang dhamir nasab muttasil. Dhamir itu apa artinya? Arti dhamir apa dhamir? Kata ganti. Nah, saat ini sing dhamir rafa, dhamir nasab muttasil. Napa? Dhamir rafa muttasil. Emang niki kudu di tes hiji kok. Darabahu. Oh, dereng apa lho nggih? Berarti kok siapa lagi? Darabahu. Darabahuma, darabahum, darabaha. Darabahuma, darabahunna, dan terusnya. Wis kita pelan dulu aja lah. Nanti saya satu-satu.
Kita hafal dari yang pertama, yang dhamir rafa muttasil. Fi'il madi dulu. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Wahid, tsani, tsalis. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kataba katabat katabata katabna katabata katabatuma katabatum katabati katabatuma katabatunna katabatu katabna. Paraji kharaja kharaja kharaju kharaja kharajata kharajna kharajata kharajtuma kharajtum kharajati kharajtuma kharajtunna kharajtu kharajna. Dan nadhara Senudin jalasa 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 jalasu jalasat jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastunna jalastu jalasna. Tep, Bang. Rok, ayo yang benar. Na daraba. Darabu. Darabat. Darabat. Darabata. Darabata darabna ta tum tum darabtu tum darabti darabtuma. Oke. Baik, satu wahid. Syafa'a. Syafa'a, 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 syafa'u, syafa'at, syafa'ata, syafa'na, syafa'ta, syafa'tuma, syafa'tum, syafa'ti, syafa'tuma, syafa'tunna syafa'tu syafa'na. Beriman. Raqiba. 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 Raqibu. Raqibat. Raqibata. Raqibna. Raqibata. Raqibatuma. Raqibatum. Raqibati. Raqibatuma. Raqibatunna. Raqibatu. Raqibna. Balik kasura. Kasuro, kasuro, kasuru, kasurat, kasurota, kasurna, kasurta,
Satu hasiba. Hasiba, hasiba, hasibu, hasibat, hasibata, hasibana, hasibata, hasibatuma, hasibatum, hasibati, hasibatuma, hasibatumna, hasibatu, hasibana. Tep. Ra. Qabala. Qobala, qobolu, Qabalu. Qabul. qobalat, kalau bata, Qabalata. kalau kabulata, susah Qabul. Wes, nazala wes enggak apa. Qabul. Najala, najolu, najalas, najalata, najaltu, Nazalna nazalta. najalta, najaltuma, najaltum, najalti, najaltuna, Tuma. najaltun, najaltu, najalna. Baik, tadi. Syaraba. Syaraba, syarabu, syarabat, syarabata, syarabna, syarabata, syarabatuma, syarabatum, syarabati, syarabatuma, syarabatunna, syarabatu, syarabana. Dhamir rafa' mutasil ada dua. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari'. Sari yang fi'il mudhari'. Pokoknya hafal dua nih wajib. Enggak hafal nanti berdiri. Langge. Nanti berdiri. Osokan ngesot. Teh. Yang fi'il mudhari'. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Wahid, sani, salis. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, Surna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. yakhruju, yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, yakhrujna, takhruju, takhrujani, takhrujuna, takhrujina, takhrujani, takhrujna, akhruju, nakhruju. Baik, satu wahid. Yaskutu, Yaskutu, yaskutani, yaskutuna, taskutu, taskutani, yaskutna, taskutu, taskutani, taskutuna, taskutina, taskutani, taskutna, askutu, naskutu. Mas Iman. Yangzilu, Yanzilu, yanzilani, yanziluna, tangzilu, tangzilani, yanzilna, tangzilu, tangzilani, tangziluna, tangzulina, Tangzilin. tangzilina, tangzilani, tangzilna, angzilu, nangzilu. Baik, Pali. Yarisu, Yarisu, yarisani, yarisuna, harisu, tarisani, yarisna,
taritu, taritani, tarituna, taritina, tarituna, taritani, tarifna, aritu, naritu. Arisu, narisu, taib. Lah kok guyu? Mas kok guyu nggak Mas? Hah? Podo film motore kok. Taib. Komodo terus ya anu. Ngalan. Yaqra'u. Yaqra'u. Bukunya mboten enten yaqra'u niku nggih. Ya, mboten enten. Nggih, yaqra'u mboten enten mriku nggih. Yaqra'u, yaqra'ani. Nggih. Yaqri'una. Yaqra'una. Yaqra'una. Yaqri'una. Taqra'u. Taqra'u. Taqri'ani. Taqra'ani. Taqra'ani. Nggih. Taqra'ani. Taqri. Nomor 6 Yaq. Yaqra'na. Yaqra'na. Taqra'u. Taqra'u. Taqra'ani. Taqri'ina. Taqra'una. Taqra'una. Taqri'ina. Nggih. Taqri'ina. Taqra'ina. Taqra'ina. Taqra'ani. Nggih. Taqri. Taqra'na. Taqra'na. Aqra'u. Naqra'u. Oh. Itu Ndra, ayo Ndra. Yang zuru. Nanjuru, nanjurani, nanjuruna, tanjuruna, Tang zuru dulu. tanjuruna, tanjuruna, Enggak ada kenane tang zuru. tanjurani, Nggih. tanjuru, Yang tanjuro, pertama yang zuru. yang dulu, yang durani, yang durina, Yang duruna. yang duruna, tanjuru, tanjurani, yang jurna, tanjuru, tanjulani, Tang zuruna. tanjuruna, tanjurina, Ah. tanjurani, Heeh. anjuru, Tang zurna. tanjurna, anjuru, nanjuru, Masya Allah. Alhamdulillah. Yahmilu. Ya Ustaz. Yahmilu, yahmilani, yahmiluna, tahmilu, tahmilani, yahmilna, tahmilu, tahmilani, tahmiluna, tahmilina, tahmilani, tahmilna, ahmilu, ahmilu. Pak Roci. Yaftahu. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, taftah, Yaftahna. yaftuhna, Yaftahna. yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, Nggih. taftahina, taftahani, tafhina, Taftahna. aftahna, aftahu, naftahu, Dan ya'malu. Ya'maluna. Lang. Ya'malu. Ya'malani, ya'maluna. Ta'malu, ta'malani, ya'malna. Ya'malu, ta'malu, ta'mulu, Ta'malani. ta'malani, ta'malina. Ta'maluna. Maluna, takmalani, takmilna, Ta'malna terus. takmalna, akmalu, nakmalu. Baik. Ustaz Taudin. Yaghdabu. Yaghdabu, yaghdabani, yaghdabuna, taghdabu, taghdabani, yaghdabna,
Tagdabu tagdabani yagdabu. Tagdabu tagdabani tagdabuna. Tagdabina tagdabani tagdabna. Agdabu nagdabu. Awan. Yansuru. Yansuru. Yadribu. Yadribu. Yadribani. Yakribani, yaklubana, Yadribuna. yaklubuna, Yadrib. yakulani, Tadribu. Sing gampang. Yashrobu pun, yashrobu enggak. Yasrobu, yasrobani, yasrobuna, Nggih. yaskul, Tashrobu. yasrobu, Tashrobu. tasrobu, tasrobani, tasrobana, Yashrobna. yakrobana, Nggih. yakrobu, Tashrobu. robu, tasroban, Nih, robani, tasrobuna, tasrobina, tasrobani, tasrobuna, tashrobna. Ashrobu. Oke. Kemudian Pak Saipul. Yasturu. Oke. Yasturu. Yasturu. Yastura. Enten apa temen Pak Saipul? Tembuku enten apa? Lah kula tanglet tembuku enten mboten ngoten lho. Yasturu. Yasturani. Yasturuna. Tasturu. Tasturani. Yasturna. Tasturu. Tasturani. Tasturuna. Tasturina. Tasturani. Tasturna. Asturu. Asturu. Tip. Ini kan jenenge dhamir rafa mutasil Pak Ipul nggih. Jenengan kan mau fi'il madhi. Sakniki sing fi'il mudhari, sakniki fi'il madhi Pak Ipul. Contohnya misalnya fahima. Nggih. Fahima. Fahima. Fahimu. Fahimat. Fahimata. Fahimna. Fahimta. Fahimtuma. Fahimtun. Fahimti. Fahimtuma. Fahimtunna. Fahimtu. Fahimna. Mas Muiz. Alhamdulillah. Yang dhamir rafa coba mutasil yang pernah fi'il madhi. Nggih, jalasa. Oh, dereng. Oke. Jalasa, jalasa dan seterusnya. Sekarang kita yang dhamir apa namanya? Nasab muttasil. Nasarahu. Nasarahuma. Nasarahum. Nasaraha. Nasarahuma. Nasarahunna. Nasaraka. Nasarakuma. Nasarakum. Nasaraki. Nasarakuma. Nasarakunna.
nasarani, nasarana. Wahid, tsani, salis. Taib, yajlisuhu. Kok iso satu fil mati saya kok fil mudhari. Berarti aku sing salah. Hah? Oh ngoten nggih. Berarti kula sing salah berarti. Astagfirullah. Nggih kula salah berarti astagfirullah. Kok boten delik nih? Oh, ya boleh sebenarnya. Bisa ya jadi suhu bisa. Bisa. Tapi mudhari. Enggak, fi'il mudhari juga bisa. Sebenarnya. Enggak, ya jadi suhu juga bisa. Bisa, ya jadi suhu bisa. Tetap hunya tetap sebagai maf'ulun bih. Dhamir yang mutasilin sebagai maf'ulun bih. Ya sulusun kan mulai saking buah sampai bu. Nggih. Nah, iya kan tajlisu. Nggih. Lah ngene wow. Ya. Oh, ngono to. Wah, berarti kan kalau fi'il mudhari memang bisa. Ya, misalnya yansuruhu, yansuruhuma, yansuruhum. Nah, tansuruhu. Tansuruhuma, yansurhunna. Gitu. Yansuruhunna. Baik. Oke, film mati dulu dengan astagfirullah. Sini film mati. Napa? Oh, gitu. Mau bar napa tas turu wae. Tas turu. Astagfirullah ya Allah. Nasarahu. Wahid, sani, salis. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, Astagfirullah. Nasaraka, nasarakuma, nasarakum, nasaraka, nasarakuma, nasarakunna, nasarani, nasarana. Nah, ngoten. Apa kono akhir tahun ngoten Pak Ibu nggih? Akhir tahun. Insyaallah. Nggih. Menika wonten tiyang bakar ngarep kula. Ate. Yang penting enggak bakar rumah ngono. Engko kenangan bakar rumah pengur kono kae. Pak Ali, bakar rumah kono. Dereng napa? Oh, mana? Mpun napa? Berita apa ini, Pak? Tapi sampe mau ngendi? Maksudnya kan dereng daerah mriki, Pak Ipul langsung rene paling. Dereng Pak Ipul nggih. Bakar nganurin bekas jagon ning omah nih. Saomae. Dari Bumbat. Pesennya lah Pak Roji.
2006. Aku kan TK Pak. Oh nggih Mbak Bapak. 2006 wong kula tesih santri niku. Mboten, sak sampunipun gempa. Nggih, meh bareng kalih Almanar. Nggih, urung mudah-mudahan. Almanar grojokan nggih. Meh bareng, tapi dhisik kene ketimbang kono. Nggih. Bar kene rame-rame kono kok gentenan melu-melu. Bakar jagung sak omahe. Ya Allah. Tes situ. Nah, pokoknya baru apal kok wajib besok nggak boleh lihat buku pokoknya. nginjing saya ini lihat buku nggak apa-apa. Yang ini sing mboten kula anu silahkan buka buku. Tapi kalau waktu apalan bukunya teng buku mboten enten permasalahannya. Lha napa didelok kan mboten enten. Pak Ibul. Ora aku kalau Pak Ibul bestie ya Pak Ibul. Tep kasurahu. Kasurahuma, kasurahum, kasuraha, kasurahuma, kasurahunna, kasuraka, kasurakuma, kasurakum, kasuraki, kasurahuma, kasurakunna, kasuraki, kasurona, Kasuroni. kasurona. Kan kasuroki. Yang penting untuk kasurku kasurmu ngono iki. Tep. Awang. Sing gampang Pak Awang. Napa sing gampang? Wis fa'alahu. Wis. Heeh. Palak. Nggih. Beb, Sadorin. Ini buku nggak ada lagi. Na'imahu. Na'imahu, na'imahuma, na'imahum, na'imaha, na'imahuma, na'imahunna, na'imaka, na'imakuma, na'imakum, na'imaki, na'imakuma, na'imakunna, na'imani, na'imana. Tep, Mas. Nazalahu. Nazalahuma, nazalahum, nazalaha, nazalahuma, nazalahunna, nazalaka, nazalahuma, nazalakum, nazalaki, nazalahuma, nazalakunna, nazalani, nazalana. Nggih. Ta'an. Rahimahu. Ayo. Apa? Adep. Pak Raji. Kata abahu. Katabahu ma katabahum, katabaha katabahuma katabahunna, katabaka katabakuma katabakum, katabaki katabakuma katabakunna, katabani katabana. Nggih. Mas. Akalahu. Akalahuma, akalahum,
Taib. Ta. Qatalahu. Sana. Qatalahuma, qatalahum, qatalaha, qatalahuma, qatalahunna, qatalaka, qatalakuma, qatalakum, qatalaki, qatalakuma, qatalakunna, qatalani, qatalana. Wes kalah tadi slepet tuh kan. Slepet. Contohnya misalnya kharajahu. Kharajahu, kharajahuma, kharajahum, kharajaha, kharajahuma, kharajahunna, kharajaka, Kuma. kuma ya? Nggih. Kharajakuma, kharajakum, kharajaki, kharajakuma, kharajakunna, kharajani, kharajana. Nggih. Pali. Wajabahu. Wajabahu, wajabahuma, wajabahum, wajabaha, wajabahuma, wajabahunna, wajabaka, wajabakuma, wajabakum, wajabaki, wajabakuma, wajabakunna, wajabani, wajabana. Tep, Mas. Ampun guyirin. Sing gamel apa sing enak? Mas gamel. Oh. Lah sangat gampang. Tep. Kirin tak gelek sing gampang. Madahu. Madahu madahuma madahum madaha madahuma madahunna madaka madakuma madakum madaki madakuma madakunna madani madana. Sampai jazahu. Jazahu. Jazahu, jazahuma, jazahum, jazaha, jazahuma, jazahunna, jazaka, jazakuma, jazakun, jazakum, jazaki, jazakuma, jazakunna, jazani, jazana. Baik. Niki sebut dhamir nasab muttasil. Saat ini sing jar mutasil ada dua. Yang pertama dia bersambung dengan isim dan dia senantiasa menjadi mudhaf ilaih. Kalau yang tadi tatkala dhamir nasab muttasil senantiasa dhamir tersebut sebagai maf'ul. Adapun tatkala yang dhamir rafa muttasil nanti ya kita masuk pada marfu'atul asma dia sebagai fa'il. Mesti. Karena itu dhamir rafa muttasil. Saya ulang lagi dari awal. Jikalau dhamir yang muttasil yang rofa maka dia senantiasa menjadi fa'il. Kalau fi'ilnya maklum. Kalau majhul sebagai naibul fa'il. Baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Napa Pak Ali?
Kalau fa'il, jikalau fi'ilnya mabni ma'lum. Kalau mabni majhul, dia berkedudukan sebagai naibul fa'il. Tapi mboten nasara. Nggih, dadi nusira, nusira, nusiru, nusirat dan seterusnya. Kalau yang fi'il mudhari' ya yunsaru, yunsara, yunsaru, anggal juga yunsarani, yunsaruna, tunsaru, tunsarani, yunsur, yunsarna, yunsarna. Lembutan biasa atau terang lagi. Ini kan jika majhul, maka dhamirnya sebagai naibul fa'il. Adapun jika dia nasab, maka dhamirnya tersebut berkedudukan sebagai maf'ulun bi. Nasarahu, hu-nya ini berkedudukan sebagai maf'ulun bi fi mahalli nasbin. Nanti kalau di apa namanya sampai masbut asmati fi mahalli. Kenapa disebut mahalli, Pak Ali? Karena dia menduduki posisinya nasab. Enggak, kenapa disebut fi mahalli sih? Dia bukan asli. Kenapa terkadang disebut fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, fi mahalli ini? Kenapa disebut mahalli itu, Wahid? Enggak memiliki tandanya. Tanda i'rabnya enggak memiliki. Gitu. Kalau ibaratnya nih ada tandanya, boleh nggak fi mahalli? Yang namanya fi mahalli itu kan karena enggak memiliki tandanya. Kalau dia disuruh menyebutkan nasab rofa'nya harus mengeluarkan tandanya. Baik. Kenapa disebut fi mahalli? Karena dia tidak bisa berubah. Mau nasab yo ngono, jer yo ngono. Itu fi mahalli, dan khususnya yang fi mahalli ini terletak pada isim-isim yang mabni. Gitu Dan, fi mahalli Dan, tahu mahalli enggak Dan? Fi mahalli itu menempati kedudukan, hanya menempati saja. Menempati kedudukan. Nah, hu di sini ini fi mahalli. Kenapa fi mahalli? Karena rofa yo hu, nasab yo hu, jer yo hu. Berarti ngaten. Nggih, kitabuhu hu, minhu. Disebut dengan fi mahalli. Nah, yang cer, kita masuk yang cer. Gampang. Pertama, yang dia tergabung atau gandeng dengan suatu isim. Nah, jikalau dhamir yang terkait dengan isim ini, maka fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Wahid, tsani, tsalis. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuha, kitabuhunna,
Pak Ali. Mirwahatuhu. Mirwahatuhuma mirwahatuhum mirwahatuha mirwahatuhuma mirwahatuhum mirwahatuhunna mirwahatuka mirwahatukuma mirwahatukum mirwahatuki mirwahatukuma mirwahatunna mirwahatukunna mirwahatuni Enggak ada mirwahatuni. Mirwahati. Mirwahatuna. Teh, Ustaz sa'atuhu. Sa'atuhu. Sa'atuhuma sa'atuhum sa'atuhuma sa'atuhum sa'atuha sa'atuhuma sa'atuhunna sa'atuha sa'atuka sa'atukuma sa'atukum sa'atuki sa'atukuma sa'atunna sa'atuki sa'atuki sa'atukuma sa'atukunna sa'ati sa'ana sa'ana Enggak ada sana. Tiga Pak Ibu ya. sa'atuna Pertama apa? sa'ati Nggih. sa'ana sa'atuna Teh. Pak Mis. Masjiduhu. Masjiduhuma masjiduhum masjiduha masjiduhuma masjiduhunna masjiduka masjidukuma masjidukum masjiduki masjidukuma masjidukunna masjidi masjidukun masjiduna Mas. Sing gampang napa? Pilih jenengan apa? Jidarun. Nah, jidaruhu, temboknya dia gampang. Nggih, jidar. Jidaruhuna jidaruhun Hum. jidaruhum jidaruha jidaruhunna jidaruhunna jidaruka jidarukuma jidarukum jidaruki jidarukuma jidarukunna jidaruni Jidaru. jidaruni Nggih. Jidaruni enten apa? Jidari. jidaruna Nggih. Saya tak golekne sing gampang. Jawalu sekolahmu ya Pak Ali, sekolah Pak Ali. Kolamuhu. Kolamuhuma. Kolamuhum kolamuha komalahuma Kolamahuma. kolamahunna kolamakbaka Kolamuka. kolamakuma kolamukum kolamuki kolamakuma Kolamukum. kolamani Kolami. Kolami. Kolamuna. Baik, dan
Kursiyuhu. Kursi. Kursiyuna. Baik. Paraji. Madrasatuhu. Madrasatuhuma, madrasatuhunna, madrasaka, madrasaka, madrasuka, madrasukuma, madrasukum, madrasuki, madrasukuma, madrasukunna, madrasuki, madrasukina, Ribun? madrasukina, madrasakuna, madrasakina. Kan madrasatun tuh? Enggak ya. Tadi madrasun. Terakhir madrasatun. Gitu. Madrasati. Madrasatuna. Allah, kayak kacau kan begini. Kenapa? Enggak lah mengikat. Lihat-lihatnya buatan bagian. Rabbuhu. Ngalo, Mas. Rabbuhuma, rabbuhunna, Astagfirullah. rabbuka, rabbukuma, rabbukum, rabbuki, rabbukuma, rabbukunna, rabbi, rabbuna. Astagfirullahaladzim. Tep. Pak Ali. Apa ya? Jadi apa Pak Ali? Hah? Oh, mim sahatuhu, jadi manut wis. Berdendam. Mim sahatun jadi mim sahatuhu. Mim sahatuhu, mim sahatuhuma, mim sahatuhum, mim sahatuha, mim sahatuhuma, mim sahatuhunna, mim sahatuka, mim sahatukuma, mim sahatukum, mim sahatuki, mim sahatukuma, mim sahatukunna, mim sahati, mim sahatuna. Nggih. Lawang. Qalamuhu won. Qalamuhu. Qalamuhuma. Qalamuhum. Qalamahuma. Qalama.
qalami. Kolam guna Nggih. Mas Irwan. Syajaratuhu. Sajaratuhu. Sajaratuhuma. Sajaratuhum. Sajaratuha. Sajaratuhuma. Sajaratuhunna. Sajaratuka. Sajaratukuma. Sajaratukum. Sajaratuki. Sajaratukunna. Sajaratukunna. Sajaroni. Sajaratuna. Apa? Sajaroni. Kok sajaroni? Sajaroti. Loh. Sajaro huwa dadi sajaro anek tak marbute kang pundi? Sajari. Jaruna. Kok sajaruna mboten enten? Sajaruna. Sajaruna. Ini tadi salah cetakannya Tuhan. Sajari. Sajaru, sajarohu. Sajaratuhuma. Oh, berarti sajarati. Astagfirullah. Berarti sajarati. Error. Jangan angel. Baik, zahratuhu satu wahid. Pakai itu berarti ya. Zahratuhu, zahratuhuma, zahratuhum, zahratuha, zahratuhuma, zahratuhunna, zahratuka, zahratukuma, zahratukum, zahratuki, zahratukuma, zahratukunna, zahrati, zahratuna. Nggih, masyaallah. Astagfirullah. Pak Ibul. Saubuhu. Masa kon hi. Saubuhu. Saubu. Sa. Saubuhuma, saubuhum, saubuha, saubuhuma, saubuhunna, saubuka, saubukuma, saubukum, saubuki, saubukuma, saubukunna, saubuhi. Hah? Saubuhi. Saubi, saubuna. Kok wis wis jan wae masyaallah la khala wala quwata illa billah. Kemudian masih berkaitan dengan dhamir yang mutasil yang jar adalah tatkala diawali dengan salah satu huruf jar. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkutna, minni, minna. Baik, wahid, tani, tulis. Minhum, minha, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, taib, fihi, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiha. Taib. Lanjut pokoknya. Yang sekarang yang munfasil. Arti daripada munfasil ini kenapa Pak Ali?
Yang benar. Munfasil. Nah Ustaz Wahid. Bentuk munfasil itu isimnya isim apa? Isim fa'il. Nggih. Munfasil isim fa'il. Fi'il sulasi mazid sama sulasi mujarad niki. Sulasi masjid. Benar Ustaz Musaudin? Di buku nggak ada, ini di buku nggak ada. Tambahan itu masih mujarad. Jumbo? Nggak, munfasilun bentuknya itu ya adalah isim fa'il. Isim fa'il yang terjadi daripada fi'il sulasi masih dalam mujarad mazid. Fi'il madine apa niki? Napa? Itu asal mujaradnya. Maksudnya bentuk isim fa'il daripada munfasilun. Infasola, yanfasilu, infisolan, munfasilun, munfasolun, terus infasil, la tanfasil, munfasolun, munfasolun. Baca Bimas saya katakan ini pinter Pak ada ya Pak. Pokoknya lagune Wali metu wis. Iya, Wali apa sapa mbarak tedong. Kata anak Wali tat. Engko mbok ganti apa meneh cah? Perahu layar tat. Mbok ganti apa meneh? No comment. No comment. Ya Allah. Dirubah-rubah. Nah, arti lafi munfasilun artinya benar gimana? Masal di munfasilun artinya apa? Paling mau pripun Pali? Terpisah. Enggak, masih yang terpisah itu salah, terjemahan terpisah itu salah. Orang yang terpisah. Domir yang memisahkan. Domir yang memisah. Domir yang memisahkan orang. Munfasilun sesuatu apa? Sesuatu yang memisah. Kenapa dengan sesuatu? Masuk kon orang. Ini sesuatu yang memisah. Maksudnya memisahkan daripada kelompoknya. Karena itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Dan yang munfasil yaitu cuma ada dua, rofa munfasil dan nasab munfasil. Yang rofa munfasil dapal semua insyaallah, huma sampai nahnu. Kemudian yang munfasil nasab iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, perhatikan. Ini konteks ya dalam Al-Qur'an niku iya kana abudu wa iyyaka nasta'in. Kenapa di situ kok wajib didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa? Saya jelasin sinten?
Sejelasin Pak Ali. Mungkin apa? Berapa Ustaz Wahid? Kalau untuk amalannya lil hasr. Amalnya lil hasr. Faedahnya lil hasr. Cuman kenapa kok harus dahulukan iyanya dulu? Kenapa dhamirnya dulu didahulukan? Apabila ada suatu yang di situ dhamirnya adalah dhamir yang munfasil, yang terjadi daripada yang nasab, ya, maka dia harus didahulukan daripada fiilnya. Kenapa yang ini harus didahulukan fiilnya? Karena dalam konteks yang seperti ini memiliki tujuan, memiliki faedah lil hasr, memiliki faedah pembatasan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini memiliki pembatasan. Maksudnya bagaimana? Pembatasan bahwasanya menyembah, ya, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itu yufidul hasr. Pembatasan. Boleh enggak ibaratnya na'budu iyyahu? Asal mboten tidak diperbolehkan. Walaupun secara makna ini boleh, secara kedudukan. Fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Itu memang iya. Cuman konteks di sini tidak boleh didahulukan. Yang pertama, dan faedah hasr itu sebenarnya enggak cuma seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak. Biasanya innama. Ini juga memiliki faedah lil hasr. Innama ya'muru masajidallah. Ini memiliki mana lil hasr juga. Atau dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ini memiliki makna faedah lil hasr. Memiliki faedah pembatasan bahwasanya segala bentuk amalan, ya gitu, dibatasi dengan apa? Niat. Ini pembatasan, dibatasi dengan niat. Kalau nggak diniati berarti nggak jadi amalan. Gitu intinya. Pembedanya, pembatasnya adalah niatnya. Karena itu Allah mengatakan, Rasul mengatakan, "Faman hijratu ilallahi wa rasul fa hijratu ilallahi wa rasul," dan seterusnya. Ini penjelasan daripada faedah lil hasr yang pertama. Penjelasannya bahwasanya segala sesuatu itu harus dibatasi dengan niat. Bertujuan dengan Allah juga dilihat niatnya. Bertujuan kepada manusia juga dilihat niatnya. Ini faedah-faedah lil hasr. Pembatasan. Innama waliyukumullah ibaratnya. Sesungguhnya mereka itu wali-wali Allah. Siapa sih wali-wali Allah? Nah, kemudian Allah jelaskan. Baik. Jadi yang dhamir nasab munfasil, walaupun dia letaknya di awal daripada atau mendahului daripada fiilnya, tetap dia fi mahalli nasbin. Tetap fi mahalli maksudnya sebagai maf'ulun bi. Ampun dipikirin Pak Fadli ini pelajarannya Pak Ali ini. Lil hasr, pembatasan. Paling buat mboten mikir. Lali. Kok nyindir yo Indra, kok nyindir Indra. Enggak nyindir Indra. Tep, kita langsung. Nggih. Yang jadi dhamir nasab mutasilnya itu yang tetap sama yang huma. Nggih, sami Pak. Huma, karena itu tetap sebagai maf'ul. Iya, itu sebagai tambahan aja. Selain iya enten malih lho Ustaz. Kula dereng ngertos sih. Mboten. Wallahu a'lam. Terus kalau untuk ini Ustaz, kalau untuk yang fi'il amr itu masuknya ke rafa' mutasil atau Fil amr kan mustatir.
Maksudnya mustatir. Heeh. Itu nggak masuk ke yang mutasil ya. Kalau ditinjau daripada kedudukan, dia masuk yang rofa mutasil. Fi'il amr itu. Nggih. Yang rofa mutasil. Kalau ditinjau kedudukan loh nggih. Kenapa? Engkau. Uskut siapa? Anta. Diam siapa kamu? Walaupun mustatirnya dalam mustatir wujuban. Enten melih, monggo. Ada mulai tentang mas? Untuk yang nasab mutasil itu kan berarti ada dua dhamir misalnya. Yang nasab Nasab mutasil. Yang satu sebagai fa'il, yang satu sebagai maf'ul. maksudnya domirnya. Iya. Di situ hu-nya itu senantiasa jadi maf'ul. Adapun yang mustatir, domirnya yang tersimpan ini, maka dia menjadi fa'il. Misal nasorohu, nasoro domirnya huwa. Huwa ini berarti sebagai fa'il, hu-nya sebagai maf'ul. Atau misal nasorokum, sama saja. Naswati dia, huwa di sini berarti sebagai fa'il, adapun kumnya ada sebagai maf'ulun fi. Itu ada fiil yang tidak membutuhkan maf'ul bih, seperti jalasa, nama. Itu bisa berarti untuk nasab mutasil jalasahu Ya sama saja. bisa, Nggih. walaupun dia fiil yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Iya. Yang lazim tuh maksudnya tah. Fi'il kan secara pembagian dibutuhkan terhadap maf'ul itu ada dua. Ada kalanya dia itu lazim, ada kalanya muta'addi. Muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul, lazim tidak membutuhkan maf'ul. Misalnya namahu, dia telah menidurkan siapa? Nama kan dhamirnya huwa. Dia telah menidurkan dia. Dianya di sini sebagai maf'ul. Dia telah menidurkan dia. Itu. Kharaja Muhammad. Kharaja lazim atau muta'addi? Lazim. Kharajahu. Dia telah mengeluarkannya. Itu. Yang dimaksud enggak membutuhkan objek nuklir. Padahal kalau disambung dengan dhamir ini kan akhirnya dia punya objek. Gini loh Pak Ali, ditinjau membutuhkan objek tidak itu tinjau dari maknanya. Seandainya tidak disebutkan objeknya, orang yang sudah diajak bicara sudah memahami. Itu lazim dan muta'addi. Seandainya pun diberikan objek juga sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Cuman seandainya tidak disebutkan objeknya, orang tersebut sudah bisa memahami. Contoh, nama Muhammad. Muhammad telah tidur. Paham jenengan? Pak Ali, Muhammad telah tidur. Nah, ini adalah fi'il lazim. Tetapi seandainya disitu kasih maf'ul, Muhammad telah menidurkannya. Gitu. Seakan-akan ya, seakan-akan loh nggih. Seperti dirubah menjadi muta'addi. Seakan-akan. Ngoten niku. Ustaz Nurdin bingung, Ustaz. Paham lazim muta'addi enggak? Fi'il kan kata kerja itu ditinjau butuh dan tidak terhadap satu objek. Yaitu maf'ul nih objek ya yang dikenai pekerjaan itu dari dua. Ada kalanya lazim, ada kalanya muta'addi. Lazim itu ada sesuatu yang tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan berarti nggak boleh selamanya dikasih objek loh ya. Dia nggak butuh. Maksudnya nggak butuh gimana? Tatkala cuma disebutkan fi'il dan fa'ilnya, orang yang diajak bicara mukhatabnya sudah bisa memahami. Berbeda dengan tatkala lazim. Dan tatkala bilang muta'addi. Suatu fi'il tatkala fi'il tersebut muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek,
tatkala objeknya nggak disebutkan, orang yang diajak bicara nggak mau bisa memahami, nggak paham dia. Contoh, Ustadz Miftahuddin telah memukul. Paham batasan Irwan? Ustadz Miftahuddin telah mukul loh. Dalam? Nengge. Berarti orang yang diajak bicara belum bisa memahami. Tapi seandainya misalnya Ustadz Miftahuddin telah memukul tikus. Oh ya wis. Ustadz Miftahuddin telah membunuh. Wah, apa sih dipateni? Al-kumala tumo. Wis rampung. Ustadz Miftahuddin telah membunuh tumo. Napa tumo? Kutu. Wis rampung. Pali Ustadz Miftahuddin telah membunuh kutu. Oh ya wis. Yang bisa dipahami itu muta'addi. Yang nggak bisa dipahami itu lazim. Ya, tatkala cuma disebutkan pelakunya saja. Kuali. Kalau lazim, perhatikan. Ini tatkala nggak disebutkan objeknya, orang yang diajak bicara sudah bisa memahami. Lazim. Yes. Contohnya apa? Jalasa Muhammad. Ustaz, Muhammad telah duduk loh, Ustaz. Paham? Paham badan? Badan paham dari Ustaz Yudin? Muhammad itu loh telah duduk. Paham? Nah, perbedaannya tatkala gini, Ustaz Yudin, Muhammad itu loh telah memukul. Paham? Nah, kan masih ada yang dipukul siapa atau apa. Gitu loh. Ini cuman, dan masalah lazim muta'addi wallahu alam saya belum tahu di sini. Enggak ada ketentuan yang harus ya dijalankan fi'il lazim atau muta'addi. Misal kayak gini. Setiap fi'il yang kayak gini ini wajib muta'addi misalnya. Ya fi'il yang kayak gini jadi lazim, enggak ada ketentuan. Ketentuannya cuman bisa enggak orang yang diajak bicara itu memahami perkataan kita. Misalnya qara'a. Mas Fadli, Pak Roji telah membaca. Paham betul? Nah, kenapa tereng? Nah, itu tadi. Berarti membaca adalah muta'addi. Perbedaannya tatkala kita katakan misalnya Hasuna Muhammad. Mas, Muhammad itu orang yang tampan ya mas. Muhammad itu ganteng. Paham betul? Paham. Berarti lafadz hasuna adalah lazim. Dia nggak butuhkan objek. Gitu. Lazim berarti jelas, namun tadi sih Tanda tanya tatkala cuma disebutkan fa'ilnya saja. Mantan. Berarti ketika yang lazim itu dikasih objek, berarti nggak serta merta dia berubah bentuknya gitu. Enggak, tetap lazim sebenarnya lazim. Bentuk aslinya toh, ya lazim, tetap lazim. Walaupun seandainya disitu kasih maf'ul nggih. Kasih objek tetap nggih lazim, enggak merubah kemudian dia berubah jadi muta'addi kecuali ya dia dimasuki huruf yang huruf tersebut merubah yang tadinya lazim menjadi muta'addi, seperti misalnya ditambahan tasydid pada ain fi'ilnya wazan fa'ala. Nah, salah satu faedah wazan fa'ala adalah merubah suatu fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Merubah suatu fi'il yang tadinya tidak membutuhkan objek menjadi membutuhkan objek. Niku lho, muta'addi. Niku. Atau huruf tersebut diberi tambahan hamzah, lafaz tersebut diberi tambahan hamzah pada awalnya. Misalnya ahsanu. Maka tatkala diberi tambahan ini, maka statusnya berbeda. Yang tadinya tidak membutuhkan objek menjadi membutuhkan objek. Ngoten niku. Monggo bel kok ada tentang Latul Epul.
Nggih. Bukan ahsanu sebenarnya. Sana. Nggih. Kecuali dia adalah ismu tafdhil. Benten lho nggih. Diberi tambahan hamzah di awalnya, ini belum tentu ismu tafdhil. Belum tentu. Oke, memang hukum asal tatkala suatu isim misalnya ya dia mengikuti wazan, dia mengikuti ibaratnya kok dilali malan. Error ya. Kesan baru ya. Oke nawa. Saya bengi. Tahu error. Gini, misalnya nih, ya tidak setiap suatu fi'il diberi tambahan hamzah di awalnya, ini adalah ismu tafdhil, nggak mesti. Kecuali harokat akhirnya itu dhamma. Afdalu, ahsanu. Nah, maka diberi tambahan di awal ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki makna lebih. Beda dengan ahsana. Ahsanu dengan ahsanan itu benten. Bentenin apa? Benten, Pak. Kalau ahsanu artinya lebih baik. Kalau ahsana memperbaiki, menghiasi. Contoh misalnya ahsana Muhammadun baitan. Muhammad telah memperbaiki rumah. Lah lek mriku mengke kok jenengan gak ada harokatnya kemudian jeneng kasih ahsanu Muhammadun baitan. Waduh kacau. Muhammad itu lebih tampan daripada rumahnya, jelas. Kacau maknanya. Muhammad itu lebih baik daripada rumahnya, jelas. Ya lek niku lek rumah, lek khola. Napa khola? Napa khola? Napa Pak Ali? Khola. Napa Ustaz Wahid? Sepi tank. Ada kata orang yang katakan khola itu sepi tank atau kamar mandi. Khola. Nah, lek ngono kuwi kacau Pak mengke Pak. Lek harokate kok enggak ada kita, misalnya kita gundul jangan maca. Ahsanu Muhammadun al-khola. Ya jelas. Tujuannya Muhammad telah memperbaiki WC, malah Muhammad lebih tampan, lebih baik ketimbang WC. Ya kan kacau. Ngino tenan yakin. Itu beda harokat saja loh. Nggak usah misalnya kok kayak atekan, monggo. Kadang itu, ngolek balik angen. Berarti kalau isim tafdhil itu selalu harokat akhirnya selalu dhamma. Kalau mudzakkar. Beda no. Kan afdalu itu untuk mudzakkar. Kalau fudlah untuk muannas. Kelihatannya dulu pernah loh di konteks pelajaran bahasa Arab di sore hari ada yang memposting gitu. Kadose lho nu, kadose lho Pak Roji kula lamun kadose. Kadose. Kadose nentengane soal ngoten niku kadose lho.
Ismu tafdil. Dan biasanya ismu tafdil ini biasanya nggih untuk membedakan apakah dia itu wazan af'ala tatkala kita gundul nggih ataukah wazan isim tafdil. Biasanya setelah isim tafdil, setelah misalnya ada lafaz tersebut ada lafaz minnya. Min. Misal Pak Saiful ahsanu min. Nah, min di sini biasanya itu ada menunjukkan bahwasanya lafaz ahsanu ini adalah ismu tafdil. Bacanya ahsanu, enggak mungkin ahsana min, tapi ahsanu. Menunjukkan mana lebih dari. Misalnya, ini ada 2 pulpen, ya. Pulpen ini lebih baik daripada pulpen ini. Hadzal qalamu ahsanu min hadzal qalami. Kok qalamu toh? Wong nek min kok ya. Min hadzal qalami. Benten loh. Kalau min hadzal qalami, kalau min hadza qalamun. Iya toh, pernah Bapak Ali. Kalau min hadza qalamun, tadi kok min hadzal qalami. Maknanya beda Pak Ebul. Paham betul Pak Ebul? Saya ulang lagi. Misal, kalau min hadzal qalam, min hadza qalamun, maknanya pripun satu wahid. Kalau min hadzal qalami, min hadzal qalami, daripada pena ini. Kalau min hadza qalamun, kalau hadza qalamun itu kan ya ini adalah pena. lah ya. Daripada ini adalah pena. Minnya harusnya enggak dari pena. Pripun Pak Ali? Waktu itu masih pembahasan dzalikal kitabula raiba fi. Maknanya sama loh. Pripun Mas? Niki pentingnya bahasa Arab Pak, belajar bahasa Arab Pak. Saestu, apalagi dalam konteks mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Masya Allah. Karena sedikit salah kita membaca beda maknanya. Sama sebagaimana ini disebutkan ulama ya, tentang asbab, sebabnya ada ilmu nahwu dan shorof. Ilmu nahwu intinya itu karena salah membaca, salah mengucapkan, akhirnya beda maknanya. Pertanyaannya, yang pertama kali ngarang nahwu sinten? Anu sinten? Nah, zaman sahabat apa tabi'in? Tabi'in. Ya. Pada zamannya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Sinten sing pertama nulis nahwu? Abul Aswad ada sebagian mengatakan Ad-Dawali, membacanya kata sebut dengan Abu Aswad Ad-Duwali. Gara-gara kenapa sih Abu Aswad Ad-Duwali ini ngarang nahwu?
Karena anaknya salah Pak mengucapkan Pak. Ya. Dia pengennya mengatakan alangkah indahnya sesuatu yang di langit, tetapi ya tatkala dia mengucapkan itu maknanya sebenarnya alangkah indahnya langit. Benten mboten? Dia mengatakan ya ajma lu as-sama'u. Ma ajmalus sama'u. Artinya pripun? Alangkah indah langit itu. Yang mana seharusnya dibaca ma ajmalas atau ma ajmalus sama a. Alangkah indahnya sesuatu di langit, karena itu tujuannya bintang. Ngerti lho Pak. Harokat sama u kalau sama amawon maknanya jelas berbeda. Jadi memahami nahwu salaf itu masya Allah. Apalagi tatkala kita baca kitabnya ulama, masya Allah. Kitab gundul ngoten niku, kudu teliti Pak. Napa mulai jadi penerjemah, masya Allah. Dan enggak berarti semua ada kemungkinan kok. Nggih. Oh, jangan kok nanti bersungguh-sungguh mau jadi ulama, enggak ada yang mustahil, enggak ada. Enggak ada yang mustahil, Pak. Karena Fudail bin Iyad saja baru belajar agama umur 40 tahun loh, niku Fudail bin Iyad loh. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama terkenal. Mas Irwan tasik selawe tahun ta Mas ya? Bisa saja, nggak ada yang mustahil, asalkan sungguh. Lek teng nggak ada yang nggak mustahil. Nggak ada yang nggak mustahil. Jadi semua bisa biiznillah. Karena itu waktu saya mondok dulu, waktu di pondok NU itu masya Allah ceritanya Ibnu Hajar al Asqalani itu masya Allah tenar banget. Asal musal disebut dengan Ibnu Hajar. Nggih. Penisbahan. Niku asma napa niku? Lakab punya napa? Asma. Lakab. Ibnu Hajar ini asma lakab. Sebabnya napa, Pak? Disebut Ibnu Hajar. Dari pondok terus melihat karena dia bodoh belajar di ini terus itu melihat batu yang ditetes air. Nggih. Kenapa kok dia keluar dari pondok? Karena putus asa. Wis belajar bertahun-tahun kok nggak paham, ra iso hafal apa. Nasorohuna suruhnya salah terus, yang suruhnya sampai salah terus. Akhirnya putus asa. Tanda-tanda isim, korsin ya, kok ora hafal. Akhirnya putus asa. Kayak ul guyang-guyang ora melo pae kula. Nggih. Ngoten niku, Pak. Alasannya dia putus asa, akhirnya wes memang aku nggak bisa memang. Udah putus asa, akhirnya suatu ketika dia duduk di pinggir sungai yang mana sungai tersebut yo ceritane dhisik Jamal Hormat deh. Dalilnya benar bukannya Hajar Asqalani sebenarnya. Melihat sungai yang mana di situ ada gerojokan buat mancur. Yang itu ada tetesan air yang mana tetesan ini jatuh ke batu. Akhirnya dia berpikir, ini batu loh, keras loh.
tertimpa sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, sesuatu yang ibaratnya seakan-akan nggak ada beban, bisa jebol ya. Masa otak, kata beliau, yang insya Allah nggak sekeras batu ini, masa disiram ilmu terus nggak bisa jebol sih? Nah setelah itulah maka beliau bersungguh-sungguh mujtahid. Akhirnya juga bisa, dan Masya Allah kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani Masya Allah Pak. Banyaknya Masya Allah. Begini kok Pak. Karena itu Allah juga mengatakan wala tayasu mirahillah. Wala tayasu mirahillah, janganlah engkau itu berputus asa daripada rahmat Allah. Dan ayat ini mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat loh kepada orang-orang yang berbuat ikhlas, berbuat kebaikan. Muhsinin. Jadi gitu. Intinya lek kula intine ngeten, Pak. Ampun merasa kita bosnya aku ra iso nahwu angel pol, tanya-tanya tiap kira ra iso isin aku. Waduh. Hah? Nggih, Pak, biasanya ngoten niku, Pak. Cuman pangaputene, lek ra ditekoni yakin lali. Ditekoni wis lali aja nek ra ditekoni. Sing tekone kadang yang lali. Tanggal tuwek wis tahun tuwek. Kemarin nggak berangkat, kemarinnya berangkat tapi ngoten Pak, Masya Allah Pak. Buatan lali, los napa? Buatan jenengan biasanya pripun? Los napa? Pas, pas. Wis pas lah, pas iso kok pas. Dadi ngoten, tujuane nggih. Aslinya pas niku sakit. Nggih. Pas iso. Lepas ra iso nggih mboten saged. Wes meneng aku lek ngene iki. Wallahu a'lam. A'lam yakin salah ngono Pak nggih. Ngelek, yo lek wallahu a'lam bacane, lek wallahi a'lam. Dalam? Lah ngene, ya jenengan macane wallahu a'lam. Lek bacane wallahi a'lam. Oh boleh. Wallahi boleh, wallahu juga boleh. Cuman beda nanti pembahasannya. Lho nggih, Mas. Wallahu boleh, wallahi boleh. Cuma nanti beda pembahasannya. Kalau wallahu a'lam, oh wane benten. Kayak wallahi a'lam, oh wane benten. Gitu. Teman intinya ngene iki, Pak. Napa ngampun isin itu mawon wis anggap ae wis padha cuek bebek. Nek belajar kudu cuek. Karena itu saya katakan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah Masya Allah cerita ke saya di kelas itu Masya Allah. Dan ini kenangan yang mungkin nggak saya lupakan, menyemangati kita gitu loh. Sebagai itu motivasi. Dia cerita di kelas itu tatkala beliau di apa namanya? Bunti Pak Palestina atau Palestina Bunti? Pakistan. Ya, di Pakistan beliau belajar sana itu belum bisa apa-apa loh, bahasa Arab loh, ngomong dengan itu saya belum bisa bahasa Arab. Dan saya di sana kata beliau di kelas itu, saya itu belajarnya dengan anak-anak SD. Padahal saya udah kuliah.
Kan UGM riyen iki paling nggih. Lulus mboten Pak Ali? Oh, Teng UGM e. Betul nate krungu tentang Ustaz Abu Sa'ad atau mungkin. Lha temen ini Pak. S1-ne? Ini pemerintah. Nggih napa? Mungkin. SMA langsung Mereka tanpa Pakistan. S1 S2 nya Pakistan. Nggih napa? Paham kula malah UGM riyen. Nek sing UGM kan Ustaz ABB, Ustaz Abu Juri, Ustaz Kuranda niku bukan sana. Oh, Ustaz Marwan. Berarti langsung mriko nggih? SMA langsung mriko? Ya. Lah kenangane kalih ngriku? Oleh Musam. Itu setelah pulang aja ya. Nggih napa? Pokoknya ceritanya beliau pertama kali saya datang ke Pakistan itu belum bisa bahasa Arab. Akhirnya saya belajar dengan anak-anak kecil. Ya saya biasa belajar dengan anak kecil. Saya paling gede sendiri kata beliau. Dan saya nggak malu. Kenapa saya beratnya nggak malu? Karena memang saya belum bisa. Dan pengen bisa, ngatakan lah maksudnya. Jadi ngapain malu, memang nggak bisa kok malu. Kalau seandainya beliau merasa malu ya nggak bisa. Jadi pangapunten kemaluannya ditinggal kirim. Tetap di bawah. Anggap aja tekan reso cek beliau pas ngoten Pak nggih. Ampun wallahu alam. Tekan nek Arabe. Kok nek alam enggak nek alam itu. Harusnya alamu kan ngoten. Seperti ngoten. Itu jangan saya sebenarnya itu tadi supaya kita itu murajaah supaya napa nggih. Mengulaslah sesuatu yang lampau. Jangan sampai wis tekan kasar ngomong nggih sampai mubtada khobar iki isim fi'il atau huruf. Enggak paham wis kacau yakin. As'alu isim atau fi'il atau huruf? Wah, bingung ya, Pak. Pak Ibul, as'alu isim fi'il atau huruf? As'alu itu isim fi'il atau huruf? Nggih. As'alu istifil. Nah. As'alu fil madi. As'alu fil mudhari. Ah, lumayan. Jadi gitu, Pak. Wis tekan mubtada, tekan mansubatul asma enggak hafal isim fi'il malah kacau. Lebih baik sedikit nih kita tahu oh ini isim fi'il huruf. Rafa nasab jar jazm. Kalau saya lebih dominan gitu, Pak. Karena jangan sampai kita katakan oh saya pernah belajar. Oh kayaknya aku harus tahu belajar ya. Tapi apa ya? Nah rugi kita, Pak. Jadi lebih baik didik memang kita sudah memang siap mengajar gitu loh. Memang benar-benar hafal dan bisa menerapkan. Ngoten. Insyaallah masalah dhamir sampun selesai. Min hadzal qolamun kalau min hadzal qolamun itu tidak dijawab. Lah ngene pon pripun? Pertanyaane lupa dijawab nopo nih. Lah kula tanjenengan kok malah kula tekoni. Piye Mas Aldi? Apa bedane? Pripun Pak Ali? Sama seperti Dzalikal kitabu sama dzalika kitabun. Pripun? Kalau dzalikal kitabu artinya pripun Ustaz Wahid? Dzalika kok buku ini. Buku itu. Tapi tatkala kita katakan zalika kitabun itu adalah buku. Betul. Sama seperti tadi. Bedanya min hadzal qalami dari pulpen ini. Tapi kalau kita kata min hadza qalamun dari ini adalah pulpen. Dari ini adalah pulpen gitu. Kita nggak harus set, kita ngasih nulis. Dari mana nih? Ini ya. Dari sesuatu dari pulpen.
Ngoten lho. Bentene ngoten bali. Paham mboten? Dan masalah kedudukannya beda. Dari ini adalah dari pulpen. Dari sesuatu dari pulpen itu loh, keluarnya itu loh misalnya. Dan tatkala tanya kedudukannya beda. Kalau dzalikal kitabu oke. Ya? Kok mubtada khabar? Dzalika mubtada, al-kitabu badal. Dalam la raiba fi. Jumlah la dan isimnya, ta khobarnya. Tapi seandainya di situ di Al-Qur'an misalnya loh nggih. Zalika kitabun. Itu adalah kitab. La raiba fi, di sini beda lagi, enggak jadi khobar, tapi sebagai sifat yang tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Paham nggak Ustaz Mutin? Misalnya nih, bahasa Arabi lapin apa? Teraplak apa? Nah wes, ma'ul sayi misalnya. Hadza ma'un sayun. Lanjut tuh. Hadza ma'un sayun. Ini berarti nih. Ini adalah air yang teh, berarti gitu ya. Maksudnya yang teh sesuai dengan konteks saja. Yang teh. Tapi berbeda dengan tatkala kita katakan hadzal ma'u sayun, berarti gitu. Ini air adalah teh, gitu berarti adalah air teh, gitu loh. Paham betul? Saya ulang lagi. Tatkala kita katakan hadzal ma'u sayun, ini adalah air air ini adalah teh. Ngaten. Tapi tatkala kita katakan hadza ma'un sayun, ini adalah air yang teh. Ngaten loh maksudnya. Bedanya di situ. Iya, bedanya cuma ada alif lamnya. Ya beda. Yang pertama tatkala kita katakan hadzal ma'u sayun, sayun sebagai khobarnya. Tapi tatkala kita katakan hadza ma'un sayun, sayun sebagai sifatnya. Gitu. Ada pertanyaan mulai, monggo. Nginjing lang kloten klati mulai. Pas. Pas tuh Bapak, pas. Lek pas rambung. Tapi insyaallah kita nyat pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Dan teman-teman udah selesai. Napa dianggap napa sesuk tes langsung? Tes esuk ya wis, Indra siap tes lho Pak Ali. Masyaallah. Semangat Indra. Baik, kita turun majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.